Selamat berjumpa dalam Bina Iman. Judul yang saya berikan renungan ini adalah Fajar Kebangkitan. Dalam saat di mana murid-murid Tuhan mengalami suatu kegentaran, waktu itu karena Yesus dibunuh dan meninggal, maka murid-murid itu serba kacau hatinya. Tapi ada murid-murid yang pagi-pagi datang ke kubur wanita-wanita. Dan apa yang terjadi? Mereka melihat di situ ada sesuatu pemandangan yang sangat mencengangkan hidup mereka. Kita membaca dalam Lukas 24 ayat 5 dan 6 yang berbunyi demikian. Mereka menundukkan wajah mereka karena sangat ketakutan. Tetapi kedua orang itu berkata, "Mengapa kamu mencari yang hidup di antara yang mati? Dia tidak ada di sini. Dia telah bangkit. Ingatlah bagaimana dia telah berbicara kepada kamu ketika masih berada di Galilea." Saudaraku, manusia tidak lepas dari rasa takut, apalagi menghadapi kematian. Dan murid-murid di sini melihat bagaimana guru mereka yang mengajar mereka dengan baik telah meninggal. Saudaraku, mereka menunduk dengan sangat ketakutan. Tetapi ada suara yang mengubah suasana kematian itu menjadi fajar kebangkitan. Dikatakan, "Mengapa kamu mencari yang hidup di antara yang mati?" Kita mesti sadar bahwa Tuhan kita hidup. Tuhan kita adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah kebangkitan dan hidup. Karena itu waktu dia mati, maka Bapa membangkitkan dia untuk menjadi contoh teladan bagi kita yang seringkali juga dicengkam oleh rasa ketakutan. Mari kita beralih pikiran kita bahwa ada yang hidup yang bisa membangkitkan kita dari antara orang mati. Dan apa yang perlu kita lakukan? Sesuatu pesan di sini dikatakan, ingatlah, ya. Ingat apa? Ingatlah akan perkataan, ya. Ini yang harus kita ingat-ingat. Ingatlah bagaimana dia telah berbicara kepada kamu. Berarti kita mesti ingat perkataan Tuhan. Karena apa? Mengapa kita perlu ingat? Mari saya ajak saudara membaca dalam kitab Mazmur 119 ayat yang ke-49 yang berbunyi demikian. Ingatlah akan firman yang telah kau sampaikan pada hambamu, yang oleh karenanya engkau membuat aku berharap. Dilanjutkan ayat 50. Inilah yang menjadi penghiburan dalam kesengsaraanku, karena firman-Mu telah memberiku kehidupan. Saudaraku, kenapa kita mesti ingat? Ingat janji-janji Tuhan itu akan memberikan harapan. Jadi jangan sampai kita mengalami problem, bahkan kematian sekalipun, kematian kekasih kita, anak kita, orang tua kita, jangan sampai kita menjadi putus asa. Ayat ini berkata, ingatlah akan firman yang telah kau sampaikan pada hambamu, yang oleh karenanya engkau membuat aku berharap. Satu sikap yang paling penting, yaitu sifat hamba. Hamba berarti patuh kepada Tuhan. Kalau kita disuruh ingat, mari kita mau belajar sekarang. Sering kali kita baca Alkitab. Kalau kita ulang-ulangi, lalu jadi ingat. Itu menjadi kebiasaan yang harus kita lakukan. Kita suka membaca Alkitab supaya kita ingat, ya. Dan dikatakan ayat ini berkata bukan hanya harapan, tapi inilah yang menjadi penghiburan dalam kesengsaraanku. Saudara bisa mengatasi kesengsaraanmu dengan kekuatan penghiburan dari firman Tuhan. Oleh karena itu pesan saya, mari terus tiap hari baca Alkitab supaya engkau ingat akan janji-janjinya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau mengajar kepada kami
akan fajar kebangkitan, bahwa di dalam Engkau ada kehidupan. Karena Engkau adalah Allah yang hidup, yang akan berkuasa dalam hidup kami. Mulai hari ini sampai Maranatha, kami berjumpa dengan Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.